Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Hardiana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0487924445. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 mata kuliah jaringan komputer, di mana di sini saya disuruh mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada CD, CLS sampai ke net. Oke. Langsung saja di sini saya menggunakan command from. Oke, yang pertama add cd. Dimana perintah ini berfungsi untuk berpindah direktori ya. Kita langsung saja ke nomor 2, yaitu CLS. Nah, dimana CLS sendiri singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar laptop ataupun yang ada di command from ini. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu ada CLS / tanda tanya. Nah, dimana untuk CLS ini yaitu untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS atau memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 4, yaitu dir / Nah, untuk dir ini yaitu berfungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori dengan memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Terlihat di sini dir atau derived file name, attribute, sort order, dan time file. Oke, kita lanjut ke nomor 5, yaitu ivconfig. ivconfig. Nah, untuk ivconfig ini yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Oke, di sini ada Windows IP configuration, Ethernet adapter, Ethernet media state, media disconnect. Soalnya saya tidak memakai kabel LAN ya. Di sini juga wireless LAN adapter. Saya tidak memakai kabel LAN. Di sini ada link lokal IPv6 address, IP v4 address, subnet mask, connection. Oke, kita lanjut ke nomor 6, ivconfig. Nah, untuk ivconfig hal ini yaitu berfungsi untuk memberikan informasi hampir sama dengan ivconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS. Nah, di sini ada DNS server. Oke, DNS dan width maupun MAC address ya. Nah, untuk ivconfig ini di sini muncul ya hostname-nya, yaitu desktop laptop yang saya gunakan, sedangkan di ivconfig ini tidak ada ya. Oke, lanjut ke nomor 7, ivconfig / tanda tanya. Nah,
Untuk ivconfig ini, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ivconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ivconfig. Nah, di sini ivconfig, di sini ada jenis-jenisnya. Di sini ada ivconfig, all, renew, renewal, release, all compartment, all. Oke, kita lanjut ke nomor 8. ivconfig renew. Maaf, ivconfig renew yaitu untuk nomor 9 ya. Kita jelasin dulu aja. Untuk ivconfig renew, untuk nomor 9 ini ivconfig renew yaitu berfungsi atau perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke, di sini ini untuk ivconfig renew. Kita ke nomor 8 tadi yang terlewat, yaitu ivconfig release. Nah, untuk ivconfig release ini, yaitu perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer atau laptop yang kita pakai akan menjadi kosong. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Display DNS. Nah, untuk ivconfig display DNS ini yaitu berfungsi atau perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk local short koneksi. Dimana di sini menampilkan sistem dan juga DNS. Dimana di sini ada record name, record type, time to live, data length, section of host record, record name, Oke, kita lanjut ke nomor 11. ivconfig flash DNS. Nah, untuk ivconfig ini atau ivconfig flash DNS ini, yaitu perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache ya. Jadi untuk mereset DNS-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Register DNS. Nah, di sini ada ivconfig register DNS, di mana perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13, yaitu ping. Nah, dimana untuk ping ini sendiri perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Oke, di sini saya coba masukkan ping.
ambil contoh youtube.com. Option di sini ada strip test, strip A, odds name. Saya di sini coba ambil strip aja. Reply from. Oke, di sini ada Ving YouTube 74 with 32 bits of data reply. Ving static for 74 125 200 190. Oke, lanjut ke nomor 14 yaitu net start. Oke tak. Nah, untuk netstat ini sendiri, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari laptop yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai. Nah, di sini ada koneksi yang aktif, di mana di sini terdapat kolom protokol, kolom local address, foreign address, dan juga stats. Di mana untuk kolom protokol ini sendiri, kolom ini menunjukkan jenis protokol yang dipakai. Di mana di sini bisa TCP atau juga TCP atau juga UDP. Untuk local address di sini kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer atau juga laptop yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Nah, ini untuk nomornya di sini ada 192, 168, 1, 110, 65, 240. Nah, sedangkan untuk di kolom foreign address, kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Nah, ini ada 190 untuk local address-nya, di sini ada HTTP ya. Untuk ininya, untuk nomor portnya 190. Untuk stats di mana kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Di sini ada established ya. Oke. Lanjut ke nomor 15. Di sini ada tracer. Nah, tracer sendiri merupakan perintah untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati. Nah, di sini untuk tracer saya ambil contoh. Di sini ada tracer www.youtube.com. Nah, di sini ada tracing route to YouTube ya, ilgoogle.com. Di sini ada IP-nya yaitu 172.217.194.136 over a maximum of 30 hops. Di sini ada 6 mil per second, 3 mils per second. 3 mil per second untuk IP-nya 192.168.11.
Di sini ada 5 milliseconds, 2 milliseconds, 2 milliseconds. Untuk IP-nya 192.168.0.1. Di sini ada 3 milliseconds, 3 milliseconds, 3 millisecond. Untuk IP-nya sama yang nomor 1. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, trace complete. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, itu pet ping. Dimana di sini saya akan coba masukkan IV dari YouTube, yaitu 142 IV V4 untuk YouTube ya. 142.251.3246. Nah, di sini tracing route to 142.251.3246 over a maximum of 30 hops. Nah, untuk pet ping ini sendiri perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pet ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Dimana di sini ada desktop RT8E4FI dengan IP-nya 192.168.1.1.10. IP di sini 192.168.1.1.192.168.01.
Nah, di sini sudah terdapat source to hard disk node link, dimana di sini untuk hop ada 0, 1, 2, 3, 4, untuk 1 ada 8 milliseconds, 0/100 sama dengan 0%, 0/100 sama dengan 0%, dengan addressnya itu 192.168.1.1. Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor 17, yaitu NS lookup. Di sini untuk NS lookup, di sini saya langsung saja mengambil contoh memasukkan youtube.com. Nah, dimana di sini untuk servernya tidak diketahui. Untuk addressnya di sini ada 192.168.1.1. Automatic answer namanya yaitu di sini ada youtube.com. Untuk addressnya di sini 2404.680.4003 C00BE. Oke. Itu untuk NS lookup. Kita lanjut ke nomor 8, yaitu match. Ada yang kurang. Next. Nah, di sini kita masukkan lan, masukkan slash, tanda tanya, enter. Nah, sebelum dilanjut, tadi di NS lookup, dimana NS lookup itu adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Oke, sedangkan untuk Nets sendiri, yaitu perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Oke, setelah beres nomor 18, kita lanjut ke nomor 19. Kita buka CMD yang baru. Terlebih dahulu kita buka dulu CMD yang baru. Oke. Lanjut sama 19, yaitu root. Nah, di sini sudah ada
root, dimana untuk root ini sendiri yaitu perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Jadi untuk membuang ya, atau digunakan juga untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway ya. Router atau di sini ada gateway. Oke. Kita lanjut ke nomor terakhir yaitu ada net. Nah, untuk net ini sendiri ketika mengetikkan perintah net kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai, berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi ya. Oke, sekian presentasi praktek tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, salah penyebutan, dan juga salah penginputan atau salah pengoutputan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.